Shalom, saya Jane, perwakilan dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak dari usia batita bawah 3 tahun sampai dengan kelas 6 SD untuk yuk kita sama-sama bersekolah minggu di GKI Surya Utama. Nah, gimana caranya nih? Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi papa, mama yang punya anak-anak, jangan lupa kita sama-sama terus beribadah. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita terus datang mengajak anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu bersama Komisi Anak GKI Surya Utama. Sampai bertemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Shalom, saya Jane, perwakilan dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak dari usia batita bawah 3 tahun sampai dengan kelas 6 SD untuk yuk kita sama-sama bersekolah minggu di GKI Surya Utama. Nah, gimana caranya nih? Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi papa, mama yang punya anak-anak, jangan lupa kita sama-sama terus beribadah. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita terus datang mengajak anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu bersama Komisi Anak GKI Surya Utama. Sampai bertemu ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di ibadah Minggu GKI Surya Utama. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menghampiri hadirat-Nya dengan penuh syukur, bernyanyi dengan penuh sukacita, dan bersama dengan saudara seiman menyembah-Nya. Kudus, kuduslah namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, pada minggu ini kita akan merenungkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan hadir dalam bentuk jasmani, tetapi juga dalam bentuk yang rohani. Dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, juga dalam bentuk persahabatan, keluarga, perhatian dari teman-teman, dan sebagainya. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan bukan sekedar suatu kenyataan, tetapi juga suatu tanda. Tanda bahwa Allah hadir, bekerja, berkuasa. Tanda bahwa Allah mengasihi, berkenan kepada kita. Tanda bahwa Allah memulihkan, menyelamatkan kita. Dan juga sebagai tugas. Tugas untuk kita juga saling memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan sesama kita, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Sehingga dengan demikian kita menjadi saksi Kristus yang membawa kabar baik pengharapan di tengah dunia. Setiap aku jatuh, dirangkuku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema.
Allah yang maha mendengar dan mengetahui segala yang kita lakukan dan pikirkan adalah Allah yang setia. Kepadanya setiap orang memperoleh pengampunan jika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita bersama sebagai gereja memohon pengampunannya. Mari berdoa. Ya Allah, dalam situasi yang tak menentu ini, kami terkadang tidak mampu melawan godaan-godaan yang muncul dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu saja. Bahkan seringkali kami menggunakan kekuatan-kekuatan kami untuk melawan godaan-godaan dalam kehidupan kami ini. Ya Allah, ajar kami untuk terus mengarahkan hati kami kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaanmu atas hidup kami, sehingga hari ini kami bisa ada di hadapan hadiratmu dalam persekutuan umat percaya, sekalipun masih belum bisa bersama di gedung gereja. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang terus menopang dan memelihara hidup kami. Dan jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah itu juga boleh menjadi pemeliharaan bagi batin kami, memberikan kami kekuatan, pengharapan, meneguhkan kami untuk hidup dalam kebenaran, dan memberikan kami nasihat untuk hidup berhikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-hambamu hanyalah alat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang mengajarkan, yang menerangkan hati kami, sehingga kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus,
marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertutup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mata semua orang menantikan Engkau, dan Kau beri mereka makan pada waktunya. Kau yang buka tangan-Mu, dan Kau yang berkenan untuk mengenyangkan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi
bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, penuh kasih setia di semua karyanya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan melakukan kehendak yang Ia akannya, mendengar seruannya dan selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang fasik kan Dia binasakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mulutku mengucapkan pujian pada Tuhan, biar segala makhluk juga memuji-Mu. Memuji nama Tuhan, ya namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Pembacaan Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin.
Pembacaan Injil Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Sudah makan saudara-saudara, sudah sarapan? Saudara-saudara, walaupun gak ngaruh ya kalau ditanya gitu karena makannya masing-masing, tapi saya mau bicara soal makan. Makan adalah sebuah kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada yang melakukannya 3 kali sehari, ada yang mungkin 5 kali sehari, 3 kali makan 2 kali snack. Ada yang mungkin cuma 2 kali ya, yang lagi intermittent fasting, skip breakfast. Atau mungkin ada yang cuma sehari sekali. Tetapi orang tidak mungkin hidup tanpa makan. Dan kalau bicara soal makan-makan adalah juga suatu kegiatan yang dinanti-nantikan orang. Salah satu hal yang menyedihkan di saat pandemi ini adalah ketika kita tidak bisa makan-makan. Karena makan-makan itu bukan soal jadi kenyang, tapi soal bagaimana kita berbagi berkat, berbagi sukacita, ya, berbagi kenikmatan bersama. Dan saudara-saudara, kalau kita bicara soal makan di Alkitab, ada banyak sekali kisah perikop yang bicara soal makan, makanan, memberi makan, dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau dikembangkan bisa ada teologi tentang makan. Yang pertama-tama saudara-saudara, makanan menjadi kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu makanan yang pertama nih secara teologis adalah tanda pemeliharaan Allah. Yang kita baca hari ini dalam kitab Yesaya pasal 55, dalam kitab Mazmur yang tadi juga dinyanyikan, dan juga Injil, kisah Yesus memberi makan ribuan orang. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa kasih kuasa Allah, kasih setia dan kebesaran kuasa Allah dinyatakan dengan memberi makan. Kitab Yesaya tadi dikatakan, "Mari kepadaku ya semua yang lapar, yang haus, terimalah gandum, terimalah makanan dan minuman tanpa harus membayar." Mazmur tadi juga mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia memberi makan kepada yang lapar, dia mengenyangkan semua ciptaannya. Saudara-saudara, jadi yang pertama kalau kita bicara soal makan, maka makan itu bukan sekedar kenikmatan badani, tetapi makan itu, kalau kita bisa makan, itu adalah tanda kasih dan pemeliharaan Allah.
Dan sebetulnya kalau kita ngomong ya, makan itu juga sebetulnya tanda kasih antar manusia. Ketika dulu saya kuliah, ada banyak teman-teman dari daerah lain yang kuliah ke Jakarta. Kadang-kadang kalau dapat kiriman dari kampung halaman itu ya, waktu tinggal di asrama kan dibukanya rame-rame. Ada kiriman yang memang khas dari daerahnya. Tapi ada juga kiriman wafer, biskuit yang sebetulnya bisa dibeli di supermarket di Jakarta. Kenapa repot-repot itu di-pack ya, dibeli, dikemas, dikirim jauh-jauh? Sesudah saya pikir-pikir itu sebetulnya kan tanda kasih orang tuanya ya, yang mau memastikan anaknya tidak kelaparan, ada makanan. Makanya juga kalau misalnya ya, kalau ada yang PDKT, lagi pendekatan gitu kan, biasanya juga kan suka nanyanya udah makan belum gitu ya. Saudara-saudara kalau antar temen gitu jarang ada yang nanya udah makan belum gitu. Coba ya kan, bener nggak? Ya dijawab masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang tiba-tiba nanya udah makan belum itu patut dicurigai, ini lagi PDKT apa gimana gitu ya. Saudara-saudara, memperhatikan orang sudah makan atau belum, pasti makan, pasti tidak kelaparan, itu adalah bentuk kasih. Secara simbol itu menjadi tanda pemeliharaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, makanan walaupun itu sifatnya jasmani, ya perut, mulut yang bekerja ya, sistem pencernaan kita yang bekerja, tetapi makanan itu juga bisa menjadi pemulihan spiritual. Ingat kisah Nabi Elia ketika dia putus asa, dia merasa pekerjaannya sebagai seorang nabi sia-sia, lalu dia mau melarikan diri, kurang lebih dia mau mengatakan, Tuhan udahlah hidup saya sampai sini aja ya, kayaknya percuma. Dia pergi melarikan diri dan ketika dia kelelahan dia tertidur, 2 kali dia dibangunkan dan diberi makan. Ketika orang menjadi depresi, putus asa, tindakan memberi makan sesuatu yang sifatnya jasmani itu bisa memulihkan. Makanya ketika kita makan makanan yang tidak bergizi, tidak sehat, ya junk food itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita ya. Makanya misalnya terlalu banyak gula dan sebagainya itu bisa berpengaruh. Jadi kita perlu menjaga makanan kita juga secara mental, secara batiniah itu berpengaruh. Dan makanan bisa menjadi pemulihan. Makanya ada istilah comfort food. Orang ada makanan yang masakan ibunya waktu kecil yang bisa menjadi comfort food ketika dia lagi sedih, makan itu bisa sedikit tidak sedih. Dan yang ketiga saudara-saudara, kalau kita bicara soal makan, maka makanan itu juga menjadi tanda persekutuan dan pendamaian dan penebusan. Ketika bangsa Israel bersiap untuk meninggalkan Mesir, mereka mengadakan perjamuan yang kita kenal sebagai perjamuan Paskah Yahudi. Perjamuan itu menjadi suatu simbol tindakan keselamatan. Makanya setiap Paskah mereka membacakan kisah keluarnya mereka dari Mesir dan juga mengadakan perjamuan dengan roti tidak beragi, sayur pahit, daging anak domba dan sebagainya. Itu menjadi peringatan bagaimana mereka diselamatkan. Pada perjamuan Paskah Yahudi, Yesus juga mengadakan perjamuan terakhir yang sekarang kita kenang, kita rayakan sebagai perjamuan kudus. Dan ketika Yesus yang bangkit menjumpai para murid, salah satu upaya untuk berdamai dengan Petrus yang sudah menyangkal dia adalah juga dengan makan bersama. Adakah makanan padamu? Ketika Yesus berjalan bersama dengan kedua murid di Emmaus, mata mereka terbuka ketika Yesus makan bersama dengan mereka, sadarlah mereka bahwa inilah Yesus yang sudah bangkit. Maka tindakan makan secara teologis di Alkitab ini juga menjadi tindakan pemulihan pendamaian, persekutuan. Ya, kita tidak makan bersama semeja dengan orang yang kita benci. Kita tidak makan semeja dengan orang yang kita anggap lebih rendah. Ini sebetulnya sikap yang tidak benar ya. Ketika kita tidak mau makan semeja dengan orang yang kita anggap statusnya mungkin dalam pekerjaan lebih rendah di bawah kita. Ini harusnya kita mengubah bahwa tidak ada orang yang statusnya lebih rendah sehingga tidak layak makan semeja dengan kita. Ini perlu diubah. Tetapi secara kenyataan ini seringkali terjadi. Maka ketika orang makan semeja itu adalah tanda memanusiakan seseorang. Mengatakan engkau saudaraku, aku sudah berdamai dengan engkau, kita baik-baik saja, persekutuan. Ada dalam tindakan makan, ada tindakan, ada tanda penebusan, tanda keselamatan. Oleh karena itu penting saudara-saudara jangan sampai kalau kita mengadakan perjamuan kudus, sampahnya banyak ya. Perjamuan kudus kan sekarang lagi dipikirin gimana perjamuan kudus yang higienis, pakai kemasan plastik aja.
bagaimana mungkin simbol tubuh dan darah Kristus, keselamatan bagi dunia, kemudian dibawa dalam kemasan-kemasan plastik yang menjadi simbol kerusakan bagi bumi dan keegoisan manusia, mau nyaman, mau gampang. Jadi itu perlu secara teologis kita pikirkan baik-baik. Dan yang keempat, saudara-saudara, makan ini juga menjadi pencobaan pertama yang iblis ajukan kepada Yesus. Ubahlah batu ini menjadi roti. Karena makanan, Esau menukar hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Makan bukan saja menjadi tanda pemeliharaan, tanda kasih, tanda pemulihan, tanda pendamaian, tanda keselamatan, tapi makan juga bisa menjadi tanda kejatuhan. Yesus memang tidak jatuh ketika dicobai oleh iblis. Tetapi banyak orang yang berbuat bodoh, melakukan sesuatu yang disesali karena makanan. Ada anak bisa diculik juga seringkali digodanya karena makanan. Saya tidak mengatakan anak kecil itu bodoh, tetapi seringkali orang bisa jatuh karena makanan, demi makan. Kita ingat juga jemaat mula-mula di Korintus, persekutuan jemaat mula-mula menjadi persekutuan yang dikecam oleh Paulus karena ketika mereka bersekutu bukannya untuk berbagi roti dan anggur dalam persekutuan perjamuan kudus, tetapi ada yang sudah datang duluan karena dia adalah tuan, tidak usah kerja lembur, lalu dia makan sehingga saudara seimannya yang pekerjaannya perlu lembur, kerjanya harus lebih keras, datang sudah habis makanan. Makanya Paulus bilang kalau mau makan kenyang makan di rumah aja. Datang beribadah itu bukan untuk makan kenyang sehingga meminggirkan saudaramu yang harus kerja lembur. Makan itu juga bisa, tadi saya katakan di awal, itu bisa memisahkan orang. Ya, makanan orang yang tidak mampu dengan makanan orang yang kaya raya itu bisa menunjukkan status. Makanan juga bisa memisahkan orang dalam arti soal selera ya, nggak cocok makan sama dia mah doyannya makanan yang saya nggak doyan. Tetapi saudara-saudara, seharusnya makanan ini kita pahami ya, jangan anggap sepele ya cuma makan doang gitu ya. Karena makanan ini yang bisa menjadi kelemahan orang, bisa memisahkan orang dari status, kelas, suku, budaya, bahkan juga agama. Kadang-kadang ada orang tidak bisa makan bersama karena takut ya, beda keyakinan. Takutnya kalau saya makan bareng dia, makanannya nggak sesuai dengan iman saya. Oleh karena itu sangat penting ketika kita juga memperhatikan orang lain, juga memperhatikan apa yang menjadi makanan yang sesuai dengan keyakinan dia. Jadi jangan bodo amat deh, terserah mau, pokoknya saya udah sediain makan. Mau makan syukur, nggak mau ya udah, yang rugi kamu sendiri. Jangan sampai ini ya, makan ini juga bisa memisahkan kita. Dan yang kelima, saudara-saudara, secara teologis makan atau memberi makan orang lain juga menjadi indikator orang yang berhak masuk dalam kerajaan sorga. Ingat perumpamaan tentang kerajaan sorga? Pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Tindakan makan sendiri, makan bersama, memberi makan teman, makan orang, itu sebuah saudara-saudara itu menjadi indikator layakkah kita menjadi anak-anak kerajaan sorga. Paus Fransiskus mengatakan orang yang tidak menghabiskan makanan di piringnya mencuri dari orang yang miskin. Jadi kalau kita mengambil lebih banyak daripada yang kita mampu habiskan, kalau kita menjadi serakah soal makan, itu pun secara etis, secara moral adalah tindakan yang tercela. Kita nggak bisa bilang pakai duit-duit saya beli sendiri, perut-perut saya kenapa mesti mikirin orang lain gitu ya. Tapi ingat saudara-saudara bahwa apa yang kita makan di piring kita itu adalah jerih payah petani, peternak. Dan juga kadang-kadang disubsidi oleh pemerintah, pakai pajak, pakai uang rakyat. Jadi kita nggak bisa berkata ini uang saya mau habiskan, saya mau bakar, terserah gitu ya. Jadi belajar juga bertanggung jawab untuk apa yang kita makan, sehingga tidak menyakitkan hati orang yang kelaparan ketika makanan kita buang-buang. Kita tidak merugikan alam ini karena kita mengambil terlalu banyak daripada yang kita butuhkan. Dan juga ya ini ya, kita layak hidup disebut sebagai anak-anak kerajaan sorga. Nah saudara, ini 5 hal secara teologis yang saya renungkan tentang makna makan. Dan kalau kita bicara saat ini pandemi yang sedang kita alami di seluruh dunia,
Sebetulnya ini juga karena makan. Karena perilaku makan manusia yang memakan hewan satwa liar yang tidak seharusnya bisa dikonsumsi oleh manusia, sehingga manusia terkena penyakit yang kemudian menyebar, yang sampai saat ini belum selesai ditangani. Saudara-saudara, itu juga akibat makan. Dan ini sebetulnya ini menunjukkan bagaimana ketika perilaku makan manusia itu merupakan petualangan kuliner, merupakan petualangan adrenalin, seru-seruan. Ketika orang makan bukan hanya untuk sekedar kenyang atau memiliki nutrisi, ini yang membuat manusia menjadi susah. Keserakahan, hedonisme, ya gengsi kan untuk masuk ke sosmed. Wah, saya makan ular atau apalah gitu. Saudara-saudara, saya tidak mau mengecam atau maksudnya menyindir orang tertentu, karena sebetulnya bukan soal mereka yang makan yang bikin pandemi, tetapi sifat-sifat ini juga ada pada kita. Keserakahan, ya, hedonisme, gengsi dan sebagainya, ini menjadi penyebab dari kesusahan manusia. Dan kita juga ingat ketika pandemi masuk ke berbagai negara, apa yang terjadi? Orang rame-rame menimbun bahan pangan dan juga antiseptik. Sampai ada yang berantem, rebutan di supermarket dan sebagainya. Lagi-lagi soal makan, soal sikap manusia terhadap makan menunjukkan keegoisannya, menunjukkan bagaimana berpikir sangat sempit. Ya. Kalau ada kelangkaan bahan pangan, maka itu akan rawan sekali terjadi kerusuhan. Ketika orang yang tidak mampu menimbun, tidak punya akses, tidak punya makanan untuk diberi makan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, maka orang bisa gelap mata, bisa terjadi kerusuhan dan sebagainya. Gak berpikir panjang kan, yang penting pokoknya saya nyetok makanan dulu. Sikap kita terhadap makanan itu juga menunjukkan identitas iman kita, menunjukkan etika kita. Nah, baru-baru ini ada rame lagi soal bubonic plague, wabah bubonic ini karena ada orang yang makan daging marmut. Padahal sudah dilarang oleh pemerintah sehingga berkembang wabah. Tapi untungnya memang sudah ada antibiotiknya untuk penyakit ini. Tapi saudara-saudara, ini saya lagi berpikir ya, apakah kali ini petani yang makan daging marmut itu karena serakah, karena mau masuk Instagram, atau karena tidak ada makanan? Dan jangan-jangan ini yang seringkali juga terjadi ketika kita mengabaikan sesama kita, bodoh amat dia mau makan apa, sehingga dia harus makan makanan yang tidak sehat. Pada akhirnya dampaknya juga akan terkena kepada kita, langsung atau tidak langsung. Maka bagaimana kita memperhatikan sesama kita, apakah dia cukup makan, itu juga menjadi tindakan yang sangat penting. Sekali lagi menjadi tanda pemulihan, pendamaian, tanda keselamatan, tanda kabar baik. Saudara-saudara, ada quotes ya dari C.S. Lewis, C.K. Lewis, bukan C.S. Lewis, seorang komedian. Dia bilang ke anaknya, satu-satunya, the only time you got to look at your friend's plate is to make sure if they have enough food. Satu-satunya kesempatan kamu boleh ngintip piring teman kamu adalah bukan untuk iri, kamu makanannya apa lebih enak ya, tapi untuk memastikan bahwa dia punya makanan atau enggak di piringnya. Jadi kalau kita mau ngurusin hidup orang lain, jangan ngurusin yang bukan urusan kita, tetapi memastikan mereka juga memiliki kesejahteraan yang manusiawi. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat tindakan makan. Makan hari ini, makan besok, dan makan seterusnya menjadi sebuah tindakan teologis. Jadi jangan cuma makan, apalagi kalau kita sekarang makan sambil nonton YouTube ya, ambil mungkin bales chat dan sebagainya. Mari kita menjadikan tindakan makan sebagai suatu tindakan teologis. Yang pertama, ketika kita makan, itu menjadi peringatan bahwa Allah memelihara kita. Kita menikmati makanan dengan rasa syukur. Ya, jangan take for granted, makanan masih banyak, tapi bersyukur. Tuhan memelihara kita, Tuhan mencukupkan kita. Juga artinya kita diingatkan untuk tidak khawatir. Ya, ketika ngomong soal waktu awal pandemi orang menimbun, ya, ada video yang beredar, video orang lagi goreng telur mata sapi, makan pakai nasi sama kecap. Lalu bilang ini, makan begini aja enak.
Jadi kenapa mesti menimbulkan kelangkaan pangan? Padahal kita makan nasi pakai telur ceplok sama kecap manis saja udah enak banget. Jadi belajar untuk cukup, jangan khawatir. Makan itu untuk energi, bukan untuk kepuasan-kepuasan gengsi dan sebagainya. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita makan dengan rasa syukur, dengan tidak khawatir, kita juga menata kembali prioritas kehidupan kita. Dikatakan oleh kitab Yesaya, mengapa engkau gunakan uang hasil jerih payahmu untuk membeli sesuatu yang bukan makanan? Mengapa kalau kita melihat apa yang penting, ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 5 roti dan 2 ikan aja bisa untuk mencukupi ribuan orang, bahkan sisa 12 bakul. Ketika kita menyadari pemeliharaan Allah, ketika kita belajar bersyukur dan tidak khawatir, maka kita juga bisa menata prioritas hidup kita. Hidup ini kan mahal karena gengsi dan ambisi dan kompetisi. Tetapi kalau kita melihat apa yang esensial untuk eksistensi kita, apa yang penting untuk kita bisa hidup dan berkarya, maka kita bisa menata prioritas kita dan kita nggak perlu khawatir. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita makan, ingat juga ya tadi ya, kalau makanan tersisa itu kita sedang mencuri dari piring orang miskin. Maka kita belajar untuk tidak serakah, belajar mengendalikan diri, belajar untuk mencukupkan diri dengan makanan yang secukupnya. Ketika Yesus mengawali pelayanannya, dia berpuasa. Dia sedang berlatih secara spiritual untuk mengendalikan diri. Ketika kita puasa kan kita belajar sabar ya, belajar untuk menyadari ternyata saya nggak usah makan 5 kali sehari, cukup gitu. Dan doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan yang keempat, saudara-saudara, kalau kita bisa memahami pemeliharaan Allah dalam kehidupan, menata prioritas, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka kita juga belajar untuk bermurah hati. Ya. Tindakan makan itu menjadi simbol untuk kita diingatkan saling memelihara. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ketika Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, itu orang-orang itu yang datang itu kemudian ternyata mengeluarkan bekal yang mereka bawa diam-diam. Jadi sebetulnya mereka bawa makanan, tapi nggak ada yang mau keluarin duluan karena takut diminta. Jadi semuanya tuh egois ya. Saya bawa makanan tapi saya simpen aja. Kalau saya keluarin sekarang ntar ada yang minta. Tetapi ketika ada anak kecil yang datang membawa 5 roti dan 2 ikan, walaupun bukan dalam versi Injil Matius, dan Tuhan memberkati itu, maka orang-orang mulai mengeluarkan. Ini tidak mau mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan bukan mujizat. Tafsiran ini juga mungkin secara tafsiran psikologis ya. Tidak ada juga buktinya. Tetapi saudara, ini seringkali terjadi ya. Ketika kita menunggu orang lain untuk murah hati duluan, gak akan ada yang mulai. Tetapi ketika kita mulai untuk bermurah hati, mulai untuk berbagi, maka bisa jadi orang lain juga akan tergerak untuk memberi. Ya. Tapi jangan nungguin orang lain untuk mulai duluan. Tungguin deh ada yang nyumbang duluan baru saya ikut nyumbang deh. Ketika kita mulai, kita mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk juga bermurah hati. Tidak mustahil tersisa 12 keranjang makanan. Dan yang kelima, saudara-saudara, ketika kita makan, ingat bahwa makanan itu juga bisa menjadi kesaksian kita akan iman kita bagi dunia. Bukan secara sempit. Dulu ada istilah orang Kristen mie instan ya, mereknya nggak boleh disebut. Kenapa? Karena ada orang-orang yang jadi Kristen karena dikasih 1 dus mie instan, lalu diikut KKR, lalu dibaptis saat itu juga. Itu bukan kesaksian dengan makanan, itu pemaksaan, itu memanipulasi kemiskinan orang sehingga orang itu berganti agama, tetapi belum tentu mengalami keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu ketika kita menggunakan makanan untuk menjadi saksi, itu bukan secara gampangan memberi makanan yang murah dan gampang. Tetapi ketika kita tadi makan bersama, menjalin relasi, ketika kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan makanan orang lain, bahkan ketika kita makan dengan orang yang berbeda keyakinan, kita menghargai keyakinan mereka, sehingga kita juga tidak makan makanan yang membuat mereka tersandung atau galau dalam imannya. Dan itu juga Paulus pernah bilang dalam surat Korintus. Tindakan makan bersama, tindakan berbagi makanan bisa menjadi saksi, tetapi bukan dalam arti yang gampangan,
Tetapi ketika kita membangun relasi, ketika kita menghargai orang lain, ketika kita gak membedakan orang dari status kelas untuk bisa duduk dan makan bersama. Dan yang terakhir saudara-saudara, saat ini ketika kita bicara soal krisis, bukan hanya krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi, maka saat ini semua negara sedang bicara soal ketahanan pangan. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia, tanah yang sangat subur, dengan iklim yang sangat bersahabat sepanjang tahun. Nggak ada musim salju, ya, nggak ada, ya musim kering sih ada gitu, tetapi relatif bersahabat. Nah, kalau kita bicara ini sekarang juga ini kita perlu menjaga pola makan kita dengan makanan yang lokal. Jangan sampai kita menjadi tergantung secara pangan, kesulitan makan karena selera kita. Ya, orang Indonesia sekarang makannya mie sama roti. Padahal gandum itu bukan tanaman pokok yang dihasilkan tanah pertiwi. Ya, kita belajar untuk makan makanan yang lebih lokal sehingga juga tidak menyulitkan kehidupan. Karena kalau kita udah cukup makan, kita nggak khawatir kelaparan, maka kita nggak perlu terlalu khawatir juga dengan resesi dan krisis ekonomi. Karena selama kita makan kan kita masih bisa hidup, kita masih bisa bekerja, sehat, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya di situ. Oleh karena itu saudara-saudara, mari hari ini ketika saudara nanti makan siang, makan malam, besok juga, lihat kegiatan makan itu sebagai makna, dalam makna teologis, kasih pemeliharaan Allah dan bagaimana kita juga diutus untuk memelihara sesama kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk makanan kami pada hari ini yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah ketika kami menikmati makanan kami mensyukuri, menyadari pemeliharaan kasih Allah. Dan kami juga diingatkan untuk boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang juga memelihara kehidupan sesama kami. Ajarkan kami untuk hidup dalam kemurahan hati, mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak khawatir, tidak serakah. Sehingga dengan demikian hidup kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga hidup kami juga boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa agar kami sebagai umat manusia juga boleh mengalami pertobatan terkait dengan cara kami makan, cara kami mendapatkan makanan. Seringkali kami makan bukan untuk mengenyangkan diri, tetapi untuk menyombongkan diri. Dan untuk itu kami perlu bekerja sangat keras. Kami merasa boleh menghalalkan segala cara supaya kami bisa makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Ketika makanan juga menjadi petualangan, ini juga yang membuat kuman penyakit merasuk ke dalam kehidupan manusia.
Tuhan, mampukan kami sebagai manusia yang diberi akal budi ini untuk menyadari cara hidup kami, untuk meninggalkan perilaku yang keliru, untuk bersama-sama belajar mencukupkan diri dengan apa yang kami butuhkan. Biarlah dengan demikian kehidupan di dunia ini, kehidupan antar umat manusia, antar bangsa dan negara boleh terjalin dengan damai. Tidak perlu ada perebutan, tidak perlu ada persaingan yang saling menjatuhkan. Dan pada saat ini biarlah ketika kami sebagai umat manusia bersatu untuk menemukan vaksin untuk mengobati COVID-19 ini, Tuhan berkati kesatuan hati kami ini, berkati upaya yang kami lakukan. Dan biarlah kiranya bukan sampai di sini, bukan sampai ketika vaksin berhasil ditemukan dan disebarkan, tapi seterusnya kami sebagai umat manusia boleh bersatu, berjalan bersama, hidup dalam damai, saling memperhatikan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk umat Tuhan yang saat ini tidak bisa beribadah di gedung-gedung gereja. Biarlah iman kami boleh tetap terpelihara, bahkan boleh semakin kuat. Dan biarlah kiranya kami boleh tetap saling mendoakan, saling mendukung, saling mengingat. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka, mereka yang mengalami kesulitan. Tuhan, kiranya Engkau beserta dengan setiap mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang mencukupkan. Dan jika Engkau berkenan, pakailah kami untuk memperhatikan sesama kami. Doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah kepada dunia ini terwujud dalam pemberian diri melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus memberikan seluruh kehidupannya sehingga karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Dengan mengingat akan hal itu, marilah kita memberikan hidup kita untuk terus melayaninya sehingga karya kasih Allah nyata bagi dunia ini. Saat ini kita tidak bisa memberikan persembahan langsung karena keterbatasan tatap muka kita. Persembahan dapat tetap kita berikan melalui transfer langsung ke rekening gereja atau dapat juga tetap disimpan dalam amplop hingga waktu kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Dengan penuh rasa syukur dan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita bawa persembahan kita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu
dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan juga untuk orang-orang yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili, menyentak yang terlelap. Kita tak dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili, menyentak yang terlelap. Saudara-saudara, ibadah kita saat ini telah berada di ujung. Tetapi ibadah kita yang sesungguhnya akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.